Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada sesi ke-6 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penemuan hukum. Kalau kita bicara penemuan hukum, di situ ada pembentukan dan pengisian kekosongan hukum. Mengisi kekosongan hukum itu ada beberapa aliran-aliran di dalam penemuan hukum yang pada dasarnya bertitik tolak pada pandangan mengenai apa yang merupakan satu-satunya daripada sumber hukum. Aliran-aliran tersebut merupakan aliran-aliran tentang ajaran daripada sumber hukum itu sendiri. Ada aliran legisme, kemudian ada aliran historis, kemudian ada aliran begrips jurisprudence, ada aliran Interessenz jurisprudence, ada aliran Freirech-Bewegung, kemudian ada aliran Freirech-Lehre, ada aliran Rechtsfinding. Kalau kita bicara penafsiran hukum dan interpretasi hukum, ada macam-macam penafsiran. Ada 11 penafsiran. Yang pertama ada penafsiran gramatikal atau tata bahasa. Yang kedua ada penafsiran sahih atau autentik atau secara resmi. Yang ketiga ada penafsiran historis. Yang keempat ada penafsiran sistematis atau dogmatis atau lebih dikenal juga sebagai penafsiran logis. Yang kelima ada penafsiran komparatif. Ada penafsiran komparatif, kemudian ada penafsiran futuristis, teleologis atau sosiologis. Yang kedelapan itu ada penafsiran ekstensif. Yang kesembilan ada penafsiran restriktif. Yang 10 ada interpretasi interdisipliner atau penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu hukum. Dan yang ke-11 ada interpretasi multidisipliner. Kita bahas satu persatu terkait dengan penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Sebelum kita bahas, ada konstruksi hukum. Di dalam konstruksi hukum itu ada metode konstruksi. Di dalam metode konstruksi itu ada 3 metode. Yang pertama itu analogis, yang kedua itu argumentum a contrario atau menurut peringkaran, yang ketiga itu penghapusan atau penyempitan hukum, Rechtsverweigerung. Apa sih penemuan hukum itu? Kalau kita bicara penemuan hukum, banyak ahli yang berpendapat, hanya saja secara umum penemuan hukum atau Rechtsfinding ini merupakan proses pembentukan hukum atau subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau berdasarkan metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum. Penemuan hukum itu atau Rechtsfinding merupakan proses pembentukan hukum ya oleh subjek hukum. Nah, akibat daripada kodifikasi dan aliran positivisme hukum, maka hakim itu harus dapat melakukan penemuan hukum. Bahwa penemuan hukum itu berkaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan norma hukum yang tepat dan relevan untuk kemudian diterapkan terhadap suatu peristiwa, diterapkan terhadap suatu perbuatan atau hubungan hukum yang bersifat konkret tertentu. Kemudian penemuan hukum sebagai konkretisasi atau individualisasi peraturan perundang-undangan yang rumusannya itu bersifat umum terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu perbuatan atau hubungan hukum yang bersifat konkret tertentu. Ada beberapa macam-macam metode di dalam penemuan hukum. Yang pertama ada penafsiran hukum atau lebih dikenal sebagai
interpretasi hukum. Yang kedua, ada penalaran atau konstruksi hukum. Penafsiran hukum itu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum di dalam undang-undang sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang itu tersebut. Ada macam-macam penafsiran hukum. Ada gramatikal, autentik, historis, sistematis, teleologis, ekstensif, restriktif, komparatif, futuristik. Apa itu gramatikal? Penafsiran gramatikal itu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Contohnya, pegawai negeri menerima suap. Maka pelaku di sini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa atau nakoda. Itu penafsiran gramatikal. Penafsiran autentik, penafsiran yang resmi atau pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana dalam peraturan tersebut. Banyak terdapat dalam ketentuan umum pada suatu produk hukum dalam contoh penafsiran autentik ini. Penafsiran historis. Penafsiran historis ini didasarkan kepada sejarah hukumnya dengan menyelidiki sejarah terjadinya hukum tersebut. Ini dapat dipelajari pada risalah persidangan di lembaga pembentuk undang-undang. Penafsiran didasarkan sejarah undang-undang ini dengan menyelidiki maksud daripada pembentuk undang-undang. Contohnya, denda Rp250 itu dapat ditafsirkan sesuai dengan nilai sekarang. Yang selanjutnya ada penafsiran sistematis atau dogmatis. Penafsiran dogmatis itu yang penafsiran dengan menilik susunan berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya. Contohnya istilah pencurian. Dalam pasal 363 KUHP itu harus diartikan sama dengan istilah pencurian dalam pasal 362 KUHP. Selanjutnya ada penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran ini dengan mempelajari tujuan daripada dibentuknya suatu produk hukum itu apa. Contohnya dibentuknya undang-undang KPK atau dibentuknya undang-undang pengadilan niaga. Ini masuk ke dalam kategori penafsiran teleologis atau sosiologis. Selanjutnya ada penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif itu penafsiran dengan memperluas pengertian daripada suatu istilah. Berbeda dengan pengertian yang digunakan sehari-hari. Contoh, aliran listrik itu dapat ditafsirkan sebagai benda. Setelah penafsiran ekstensif, ada penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif itu merupakan penafsiran dengan mempersempit pengertian dari istilahnya. Contohnya, kerugian ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud, seperti sakit, cacat, dan sebagainya. Ada penafsiran komparatif. Penafsiran komparatif ini merupakan penafsiran dengan cara membandingkan. Komparasi-komparasi itu membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar dapat ditemukan suatu kejelasan terkait dengan ketentuan daripada undang-undang tersebut. Ada penafsiran futuristik. Penafsiran futuristik ini penafsiran dengan penjelasan undang-undang yang berpedoman pada undang-undang yang belum disahkan. Misalnya penafsiran melalui rancangan undang-undang KUHP. Kalau kita bicara konstruksi hukum, tadi sempat dibahas sedikit di awal sebagai prolog, ada analogi hukum, ada argumentum a contrario,
dan yang ketiga ada penghalusan atau penyempitan hukum. Istilah hukum yaitu revervisioning. Konstruksi hukum yang pertama adalah analogi hukum. Analogi hukum itu misalnya istilah menjual di dalam pasal 1576 KUHP dianggap sama dengan memberikan, dianggap sama dengan mewariskan dan mengalihkan hak pada orang lain. Kemudian konstruksi hukum yang kedua yaitu argumentum a contrario. Penafsiran ini kebalikan dari suatu istilah. Contohnya, tidak dipidana tanpa kesalahan. Yang konstruksi hukum yang ketiga yaitu penghalusan atau penyempitan hukum, revervisioning. Contohnya itu konsep keluarga itu dipersempit pengertiannya menjadi kepala keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari sesi pengantar diskusi kita di sesi ke-6. Silakan saudara pelajari materi-materi terkait di buku mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.